Jodoh Dokter Kimi, episode 9. Jam makan siang telah tiba, bertepatan dengan selesainya operasi besar yang telah dilakukan Dokter Aidil dan rekan-rekannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Melemparkan senyuman khasnya kepada para timnya. Sama-sama dokter. Berpamitan lalu kembali ke ruangannya, memegang tengkuknya yang terasa kaku. Melakukan pergerakan otot. Kemudian melihat jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Pria tampan dan tinggi itu bergegas untuk keluar gedung. Kali ini ia memilih makan siang di luar rumah sakit. Di saat yang bersamaan, ia melihat Kimi dan Inggit masuk ke mobil. Sepertinya mereka juga akan keluar. Finally, ia mengikuti mobil Kimi sebagai bentuk usaha agar ia bisa makan siang dengan wanita itu. Mengetuk jarinya di setir mobil, tersenyum kecil. Setelah ia memikirkan beberapa hari hingga membuat konsentrasinya terpecah, pria itu memutuskan untuk mengejar Kimi. Aku akan membuat dia jadi jodohku, ungkapnya dengan penuh percaya diri. Mobilnya masih mengikuti mobil di depannya. Setelah beberapa puluh menit, mobil itu berbelok ke sebuah gedung, di mana di ujung teratas bertuliskan IS Cafe dan Resto. Merapikan penampilannya, setelah memastikan mobilnya terparkir dengan baik. Setelah itu, mengikuti langkah kaki kedua wanita di depannya. Pria itu akan membuat seolah-olah mereka tidak sengaja bertemu. Dan disinilah mereka. Duduk bertiga di meja yang sama, menunggu pesanan mereka. Aidil mengutak-atik HP-nya, mencuri kesempatan untuk sesekali melirik Kimi yang sedang duduk dalam diam. Sedangkan wanita yang satunya duduk dengan gelisah. Kok Dokter Aidil bisa sampai di sini? Inggit memecahkan keheningan. Meski takut dan ragu, namun ia tetap bertanya. Saya dapat rekomendasi dari teman. Katanya makan di sini enak. Jadi saya penasaran. Kilahnya lalu meletakkan HP di meja. Wah, kalau begitu dokter tidak salah pilih. Makanan di sini memang sangat enak. Sebabnya aku mengajak Kimi ke sini. Mengeluarkan senyuman bermaksud menarik perhatian dokter tampan itu. Oh ya, kalau begitu saya sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Dokter bisa menilainya sendiri nanti. Iya kan Kim? Melemparkan pertanyaan kepada temannya, karena sedari tadi wanita itu hanya diam seraya memegang HP-nya. Ah iya, aku juga penasaran. Tersenyum kecil. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Tanya Dokter Aidil kepada Kimi saat melihat wanita itu sepertinya tidak bersemangat. Tidak dokter, saya sudah lapar. Cemberut, menopang wajah dengan satu tangan. Sadar enggak dia kalau dia menggemaskan? Batin Aidil. Dokter Aidil tersenyum. Ganteng banget idolaku. Meleleh adik bang lihat senyumanmu. Batin Inggit. Oh iya, apa kalian akan menghadiri acara seminar dari Prof. William besok? Iya, rencana kami akan ikut. Kesempatan bagus bisa mendapatkan pelajaran dari profesor yang sangat fenomenal itu. Kali ini Kimi menjawab. Bagaimana kalau kita berangkat sama-sama saja? Tawar dokter tampan itu. Yes, ini kesempatan. Batin Aidil dan Inggit bersamaan. Pada saat Kimi ingin bersuara, Inggit mencengkeram erat tangan Kimi. Karena ia tahu pasti temannya itu akan menolak. Memberi kode untuk menerima tawaran itu.
Kimi mencabikkan bibirnya tipis. Apa itu tidak merepotkan, dokter? Tidak sama sekali. Baiklah, kalau begitu kami ikut dokter besok. Pasrah Kimi. Senyuman puas terbit dari Inggit memberikan tanda sarang heo di bawah meja. Kimi menunduk memutar bola matanya jengah. Temannya ini benar-benar telah menjadi fans nomor 1 dokter ahli bedah saraf. Aidil menyodorkan HP-nya di depan Kimi, membuat wanita itu menatap bingung. Masukkan nomor HP kamu. Besok saya hubungi kalau mau berangkat. Baiklah. Mengambil HP itu, memasukkan nomornya, lalu mengembalikan HP itu kembali. Sembari memberi nama kontak itu, Aidil tersenyum tipis. Tak jauh dari mereka, Ethan mengepalkan tangannya. Apa-apaan itu? Kenapa Kimi memberikan nomornya pada pria tengil itu? Kenapa bukan nomor temannya saja yang dia berikan? Kenapa harus nomornya? Melanjutkan gerutunya. Dia bertingkah seperti sedang mempergoki kekasihnya yang berselingkuh. Lihat. Dokter tengil itu tersenyum puas. Sialan. Memukul meja cukup keras hingga membuat beberapa orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Ethan tersenyum malu. Ekor matanya memandang sekeliling. Cukup banyak orang yang memperhatikannya ternyata, termasuk para karyawannya. Tuan, ada apa? Apa ada yang salah? Karyawannya itu berpikir, mungkinkah mereka membuat kesalahan sehingga membuat bosnya itu marah? Atau apa ada yang salah dengan makanannya? Atau bahan-bahannya tidak segar? Tidak enak di lidah? Berbagai macam spekulasi yang muncul dari para karyawan. Ethan memegang tangkuknya. Cukup malu. Bagaimana bisa dia tidak bisa mengontrol dirinya? Tidak apa-apa. Tadi saya hanya sedang menemukan ide saja. Iya, untuk kelangsungan hidup Resto ini. Tersenyum paksa. Karyawan itu mengerikkan dahinya. Memangnya ide seperti apa yang bisa membuat orang menggebrak meja? Dan lihat ekspresinya. Kalau idenya cemerlang, bukankah seharusnya dia itu tersenyum senang? Bukan malah memasang wajah yang sudah tidak dapat pelanggan selama 1 bulan. Terserahlah, suka-suka kaulah bos. Kenapa diam? Bereskan ini, aku sudah kenyang. Pinta bos aneh itu dengan wajah datarnya. Iya tuan. Pria itu pun membereskan meja itu, tanpa berani menatap bosnya yang matanya saat ini entah berkeliling kemana. Sepeninggal karyawannya itu. Apa aku harus ke sana? Memainkan jari jemarinya ke dagu, menimbang ide yang baru saja ia katakan. Tapi aku kan sedang menghindarinya. Menyilangkan kakinya beserta kedua tangannya di dada, duduk bersandar. Ada apa dengan si bos? Kenapa tingkahnya aneh? Tanya karyawan yang kebetulan saat ini menangkap gelagat aneh bosnya. Tak seperti biasanya yang selalu santai dan cool. Tapi ini, sudahlah duduk gelisah, mulutnya pun tak berhenti berkumat kamit. Sebenarnya apa yang dia katakan? Mana aku tahu. Tapi lihat ada pandangannya. Dia selalu melihat ke arah meja nomor 11. Tunjuk sesama karyawan itu. Sudahlah, ngapain kita kepo sih? Ayo kita kerja kembali. Nanti ketahuan kita gibahin bos malah dipecat lagi. Menarik tangan temannya untuk menjauh. Mencari aman pastinya. Ethan semakin merasa geram ketika Aidil dengan sengaja membukakan tutup air mineral untuk Kimi. Sok perhatian banget sih. Kalau tutup air doang mah Kimi juga bisa buka sendiri. Oh shit, persetan dengan misi itu. Aku akan ke sana.
Berdiri tegak, merapikan pakaiannya. Lengan kemejanya sedikit ia tarik ke atas hampir mencapai siku. Melegakan tenggorokan berulang kali. Oke, mari kita membuat dokter tengil itu berasa. Derap langkah kaki Ethan tidak terdengar. Sengaja ingin membuat Kimi terkejut. Begitu sampai di meja itu, Ethan langsung menaruh tangannya di atas pucuk kepala Kimi lalu mengelusnya. Ketiga orang di meja itu langsung menatap penuh selidik kepada dirinya. Siapa dia? Batin Aidil dan Inggit. Ethan? Senyum secerah mentari di pagi hari itu seketika muncul di bibir Kimi. Ethan berdiri di sampingnya, tangannya masih berada di atas kepala Kimi. Kamu ngapain di sini? Kimi dengan antusias bertanya. Padahal tadi aku mengharapkan dia mengirimkan pesan padaku. Tahu-taunya sekarang dia di depanku. Tunggu. Kenapa aku sesenang ini? Kamu tidak lihat tulisan itu? Menunjuk nama kafe yang terpampang sangat besar di belakang mereka. Kimi membaca pelan huruf abjad yang sangat jelas di mata. Oh, resto kamu juga. Ethan dengan gemas memencet hidung Kimi. Iya, Kim. Ethan, lepasin. Memekik tertahan sebab ia tak mau jadi sorotan. Ethan tersenyum smirk. Panas deh lo. Batin Ethan saat tak sengaja melihat tatapan permusuhan dari Aidil. Siapa pria ini? Kenapa sangat akrab dengan Kimi? Tapi kalau dari cara panggilannya, mereka bukan seperti sepasang kekasih. Jadi, pria ini juga menyukai Kimi.